Ya. Siang ini kita masih akan belajar tentang keluarga, ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau temanya sama gitu ya, dan saya dapat bagian di akhir-akhir itu agak bingung gitu, mau menyampaikan apa, karena rasanya mau menyampaikan tentang ini kemarin udah disampaikan, mau menyampaikan tentang ini kemarin udah disampaikan gitu ya. Nah kemarin juga saya tanya Bapak, Pak, apa yang mau disampaikan minggu ini gitu, kata Bapak, Ibu cari dulu aja gitu, nanti kalau nggak ada baru tanya saya mau menyampaikan apa minggu ini gitu ya. Dan saya coba bikin, Bapak Ibu saya coba susun gitu. Nah tapi sesudah selesai saya baca lagi gitu ya, terus saya ulang-ulang lagi khotbahnya Bapak minggu-minggu sebelumnya. Terus saya pikir, ini mah sebetulnya udah disampaikan sama Bapak gitu ya, walaupun mungkin sedikit di bagian ini, sedikit di minggu ini, tapi ini semua yang saya tulis ini udah disampaikan sama Bapak sebelumnya gitu. Masa saya mau ulang lagi? Jadi sepertinya saya cuma merangkum lagi gitu apa yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya gitu ya. Akhirnya saya pikir, aduh Tuhan, aku mau menyampaikan apa ini minggu ini gitu. Nah kemudian saya terpikir seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Dalam pikiran saya berkata seperti ini, repot banget sih kamu mikirin apa yang kamu mau ajarkan sama orang lain gitu ya. Coba aja dulu gitu, apa yang kamu mau ajarkan sama dirimu sendiri setelah sekian lama belajar tentang keluarga itu, apa yang kamu mau, apa kamu sendiri pelajari gitu kan. Apa yang perlu diajarkan kepada kamu tentang itu hari ini gitu. Jadi cari dulu gitu, pelajari dulu sebelum kamu ngomong sama orang itu apa yang perlu diajarkan kepada dirimu sendiri. Dan itu yang akan nanti disampaikan gitu. Nah kemudian saya berpikir, saya seorang ibu gitu ya, saya seorang ibu. Terus apa sih tanggung jawab saya, apa sih peran saya sebetulnya sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga gitu kan. Dan akhirnya Bapak Ibu, itu yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Bagaimana tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu yang takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Udah ketemu ya Bapak Ibu, Amsal pasal 31 ayat yang pertama sampai yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semua ya, silakan Bapak Ibu Saudara semuanya menyimak ya. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Nah, apa yang kita baca barusan, Bapak Ibu Saudara, adalah nasihat dari seorang ibu kepada anaknya, ya. Dan anaknya ini bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat di sini tadi itu dikatakan anaknya itu adalah seorang raja di masa gitu ya. Dan sebagai seorang ibu, dia menasehatkan anaknya, ya, bahwa menjadi seorang pemimpin itu punya tanggung jawab gitu kan, bahwa dia harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Tadi dikatakan nggak terpengaruh sama perempuan, nggak terpengaruh sama minuman keras gitu ya, karena katanya dua hal itu yang bisa merusakkan seseorang gitu. Itu bisa tadi katanya membinasakan jabatan raja itu ya. Banyak orang, kalau di terjemahan lain dikatakan banyak raja yang sudah
gagal, sudah jatuh karena dua hal itu, karena perempuan dan karena minuman keras. Nah, dia mengajarkan anaknya untuk itu gitu ya. Kalau kamu minum, kamu mabuk, kamu akan hilang fokus gitu ya. Pikiranmu tuh akan terganggu sehingga kamu nggak lagi fokus kepada tujuanmu gitu ya, kepada tanggung jawabmu untuk memperjuangkan hak orang yang tidak berdaya gitu ya, orang-orang yang tertindas, tadi katanya orang-orang yang bisu, yang tidak bisa bicara untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus saya bukanlah nasihat, isi nasihatnya gitu ya, tapi siapa yang memberikan nasihatnya itu ya. Tadi saya katakan bahwa yang memberikan nasihat itu adalah seorang ibu dari seorang raja ya, artinya dia ibu suri, yang sebelumnya juga adalah istri dari seorang raja gitu. Nah, dia mempersiapkan anaknya itu untuk menjadi seorang raja dengan mengajarkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang raja supaya jabatannya itu bisa berfungsi dengan baik ya, supaya dia tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, Bapak Ibu, dalam pelajaran parenting yang kita ikuti dalam 2 bulan belakangan ini tuh kita diajarkan ya bahwa mendidik anak itu adalah tugas bersama ibu dan ayah gitu kan. Jadi nggak bisa diserahkan pada ibu aja gitu. Ayah dan ibu itu harus bersama-sama bekerja untuk mendidik anak gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ya dalam kehidupan ini, anak itu umumnya, saya bilang umumnya lebih dekat dengan ibu. Kenapa? Karena ibu memang menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak kan gitu ya. Mungkin ada 1-2 yang nggak seperti itu. Ada anak yang merasa dia lebih dekat sama bapaknya. Tapi secara umum kalau kita bicara, ibu memang karena menghabiskan waktu dengan anak lebih banyak, jadi ikatan emosional antara ibu dengan anak itu kan lebih dekat ya gitu. Jadi dalam mendidik anak itu sebetulnya ibu itu punya peluang lebih banyak, punya kesempatan lebih banyak untuk menanamkan pengaruh dalam diri anaknya gitu. Jadi seperti apa karakter anak itu nanti sesudah dia dewasa tuh lebih besar pengaruh ibu daripada pengaruh ayahnya menurut saya gitu ya. Karena memang menghabiskan waktu lebih lama. Jadi kesempatannya ibu untuk membentuk karakter anak itu jauh lebih besar gitu. Nah, itu yang tadi kita lihat ya, disadari oleh ibunya Lemuel gitu, sehingga dia memberikan nasihat-nasihat yang seperti itu kepada anaknya gitu ya, supaya dia tidak menyalahgunakan jabatannya, supaya dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membuat dia itu hilang fokus terhadap apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik bagi saya adalah bahwa Lemuel ini begitu ingat pada apa yang dipesankan sama anaknya gitu ya. Karena kadang-kadang saya ngomong sama anak saya sekarang aja, besok dia udah lupa gitu kan. Tapi Lemuel ini, dia ingat betul apa yang ibunya sampaikan kepada dia itu. Dia ingat, bahkan dia tulis gitu kan. Dia tuliskan apa yang dinasehatkan oleh ibunya kepada dia. Nah, bagi saya itu menunjukkan bahwa dia punya sebuah penghargaan yang luar biasa kepada ibunya ya. Pasti dia punya kedekatan yang sangat baik dengan ibunya, sehingga kalau ibunya ngomong itu dia dengar, dia ingat, dia pahami, bahkan dia tuliskan supaya lain kali mungkin gitu dia bisa lihat lagi apa yang ibunya ajarkan kepada dia gitu ya. Dan ibunya, Bapak Ibu Saudara, ibunya Lemuel ini tadi kalau kita lihat ya, dia juga punya komitmen yang luar biasa menurut saya dalam mendidik anak itu. Tadi kalau kita baca di ayat yang pertama itu, dia berkata apa itu? Dia katakan, apa yang akan kukatakan anakku, anak Nazarku, ya anak Nazar. Kalau bicara tentang anak Nazar, mungkin Bapak Ibu sudah bisa ingat tentang Samuel, ya kan? Samuel itu juga anak Nazar, yang artinya dia diminta oleh ibunya kepada Tuhan lewat doa yang luar biasa gitu kan, dengan janji bahwa nanti kalau Tuhan kasih aku anak, aku akan persembahkan dia kembali kepada Tuhan gitu. Dan mungkin itulah yang terjadi pada ibunya Lemuel ini, sehingga dia menyebut Lemuel ini sebagai anak Nazar gitu ya. Jadi dia ini adalah anak jawaban doa dari ibunya gitu kan. Anak yang merupakan jawaban doa yang dia janji nanti kalau Tuhan kasih, aku akan didik dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, sebetulnya kita ini pun semuanya sama seperti ibunya Lemuel ini. Kita pun punya janji sebetulnya kepada Tuhan untuk anak-anak kita ya. Kalau Bapak Ibu ingat gitu, ketika kita membawa anak-anak kita dalam penyerahan ya kan kepada Tuhan, atau dalam baptisan,
kita kan mengucapkan janji juga sama Tuhan kan, bahwa kita akan mendidik anak ini dengan sepenuh hati di jalannya Tuhan supaya dia mengenal Tuhan gitu kan. Nah tapi mungkin yang membedakan Bapak Ibu, kalau ibunya Lemuel ini menganggap janji yang sudah dia ucapkan di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat serius gitu kan. Sehingga dia punya komitmen besar untuk memenuhi janjinya kepada Tuhan. Sehingga dia mendidik anaknya sedemikian rupa supaya anak ini betul-betul hidup di jalan yang Tuhan mau gitu. Tapi kita gitu kan, mungkin kita bisa bertanya, apakah ketika kita membawa anak-anak kita ke depan altar untuk diserahkan kepada Tuhan atau untuk menerima baptisan, kita juga sama seperti ibunya Lemuel ini menganggap serius janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu gitu. Atau jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan itu hanya sebuah formalitas buat kita gitu ya, karena kita anggota gereja dan karena di gereja memang harus dibaptis atau harus diserahkan kepada Tuhan, ya ayolah kita kerjakan. Ya supaya bisa dibaptis kita harus ucapkan janji di depan jemaat, di depan Tuhan, ya diucapkan supaya selesai gitu kan. Tapi kalau kita lihat tadi ibunya Lemuel, janji yang diucapkan kepada Tuhan itu betul-betul ditanggapi dengan serius gitu. Dan dia punya komitmen yang besar bagaimana dia harus mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dia sudah janjikan di hadapannya Tuhan. Ya, dan sebagai ibu, saya kira ini sebuah contoh yang sangat baik buat kita juga ya. Bapak Ibu, janji yang kita ucapkan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan, kita bawa anak kita di hadapan altar itu bukan sebuah formalitas, tapi itu janji yang sungguh-sungguh harus kita hidupi dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika kita mendidik anak-anak kita, kita harus selalu ingat pada apa yang kita sudah ucapkan di depan Tuhan, bahwa kita akan mendidik anak-anak itu di jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di Perjanjian Baru kita juga bisa melihat sebuah contoh juga tentang itu ya. Timotius. Timotius ini juga adalah anak yang mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan dari ajaran ibu dan neneknya. Coba kita lihat sebentar ya di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu, jadi Paulus mengatakan bahwa Timotius itu mempelajari firman Tuhan, mengenal Tuhan itu dari apa yang diajarkan oleh ibunya dan neneknya ya. Memang kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, Timotius ini bapaknya bukan orang yang mengenal Tuhan gitu ya. Katanya bapaknya itu orang Yunani, tapi ibunya dan neneknya itu orang Israel yang hidup takut akan Tuhan gitu. Dan Timotius mengenal Tuhan itu dari ibunya, dari neneknya. Dan saya tertarik dengan kata iman yang tulus ikhlas gitu ya. Iman yang tulus ikhlas yang awalnya hidup di dalam nenekmu dan di dalam ibumu, yang aku yakin juga ada di dalammu. Jadi neneknya dan ibunya itu beriman, bukan iman yang munafik gitu ya, bukan iman yang hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi iman yang tulus ikhlas, iman yang sungguh-sungguh dihidupi, iman yang sungguh-sungguh dikerjakan dalam kehidupannya. Dan Timotius itu hidup dengan teladan yang seperti itu gitu kan. Dia melihat ibunya, dia melihat neneknya itu mengerjakan apa yang dia perkatakan gitu. Dan itulah yang kemudian dia alami sendiri juga di dalam hidupnya gitu. Sehingga kata Paulus, dia yakin bahwa Timotius juga punya iman yang sama seperti iman yang ada di dalam diri ibunya, iman yang ada di dalam diri neneknya ya. Iman yang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh ikhlas gitu. Nah, sebagai ibu ya, hari ini fokusnya kepada ibu ya, bapak-bapak boleh dengar aja gitu. Jadi nanti jadi catatan gitu ya, kalau ibunya menyimpang tinggal diingatkan. Oh, kemarin kata firman Tuhan seperti ini gitu kan. Nah, jadi sebagai ibu, kita ini punya tanggung jawab ya, punya panggilan untuk kita itu memberikan teladan kepada anak-anak kita gitu. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita katakan ibu itu menghabiskan waktu lebih banyak bersama anak-anak gitu ya. Ibu itu punya kesempatan lebih banyak untuk membentuk anak-anak itu mau jadi seperti apa nanti besarnya.
Bukan berarti ya bapaknya nggak punya peranan. Tadi saya katakan bahwa mendidik anak di dalam keluarga itu harus dilakukan bersama-sama. Tapi karena keadaan ya, karena situasi memang menempatkan ibu itu berada lebih sering bersama dengan anak, ibu lebih punya banyak kesempatan untuk memberikan didikan, untuk memberikan ajaran kepada anak. Nah, sekarang teladan seperti apa sih yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, kalau yang Komisi Wanita yang kemarin ikut ke Cikampek ya, kemarin Bu Ripka juga kan khotbahnya dari Amsal pasal 31 ini ya, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang seterusnya itu tentang apa tadi judulnya, masih ingat? Wanita yang ideal, ya kan? Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah contoh bagi kita ya, tentang apa sih teladan yang kita bisa kasihkan kepada anak-anak kita ketika kita hidup gitu. Nah, kalau kita ingat kemarin apa yang disampaikan oleh Ibu Ripka ya di dalam persekutuan gabungan kaum wanita kemarin itu tentang wanita ideal itu kan banyak poin-poinnya, sampai 5 atau 6 poin kemarin itu disampaikan kan. Nah, tapi kalau kita simpulkan itu sebetulnya intinya 3 ya. Apa sih gitu yang harus dikerjakan yang menjadi tanggung jawab seorang wanita itu di dalam rumah tangga itu? Yang pertama adalah tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan suami, tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan anak-anak, tanggung jawabnya dalam hubungannya dengan orang-orang lain di luar itu kan, kemudian tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga gitu. Dan itulah yang menjadi teladan yang harus kita hidupi sehari-hari dalam kehidupan kita gitu kan. Sekarang bagaimana sih kita mau teriak sama anak kita gitu ketika dia mungkin bicara dengan nada yang gak hormat sama bapaknya gitu. Terus kita bilang, itu bapakmu, hargai, hormati. Sementara gitu kan, ketika dia melihat kita sendiri bicara dengan suami kita sama sekali juga gak menunjukkan rasa hormat gitu. Kita sama sekali juga nggak menunjukkan penghargaan kepada suami kita gitu ya. Kalau anak kita mungkin sering kali mendengar di luar sana kita ngomongin bapaknya ke orang-orang gitu, lalu terus kita suruh dia untuk menghargai bapaknya gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi apa yang kita ajarkan kepada dia itu kan harus lebih dulu kita kerjakan. Kalau kita mau dia hormat kepada bapaknya, ya kita hormatilah suami kita kan gitu kan. Ya kalau kita lihat ya kemarin yang diajarkan oleh Ibu Ripka, seorang istri yang ideal itu katanya apa? Dia bisa dipercaya sama suaminya katanya gitu kan. Suaminya tuh nggak perlu mengkhawatirkan apapun di rumah. Kalau dia misalnya pergi kerja, dia bisa pergi dengan tenang. Di rumah itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena istrinya tuh bisa mengurus semuanya dengan baik. Istrinya tuh bisa dipercaya. Katanya gitu, dia nggak perlu takut pada apapun, dia nggak perlu takut kalau istrinya bakal nyeleweng misalnya ya, selingkuh dengan orang lain, dia nggak perlu takut bahwa istrinya akan menyalahgunakan semua uang yang dia serahkan, mungkin percayakan kepada istrinya, itu bisa dipercaya katanya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga dikatakan bagaimana sikap seorang wanita yang ideal, kemarin kata Ibu Ripka itu kepada anak-anak ya. Kalau kita baca di Amsal 31 itu, bahwa seorang ibu tuh ya tugasnya memang ngajarin anak-anaknya, ya kan, ngajarin anak-anaknya tapi dengan bahasa yang lemah lembut katanya gitu, dengan kebijaksanaan, ya kan. Tapi seringkali keadaan kan memang saya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Saya orangnya juga temperamental, emosional, gampang sekali meledak gitu kan. Terus kita berharap bahwa anak-anak kita akan jadi lemah lembut gitu kan, kayaknya nggak mungkin. Apa yang dia terima, apa yang dia lihat sehari-hari itu kan pasti itu juga yang bakal dia lakukan kan. Dan saya lihat itu dalam diri anak-anak saya juga rata-rata temperamental, cepat naik darah. Ya wajar mamanya begitu, ya kan, mamanya yang tiap hari di rumah ngajarin seperti itu, itulah hasilnya gitu kan. Kalau kemudian sekarang dia juga orang yang cepat naik darah, ya wajar mamanya ngajarinnya seperti itu. Itulah yang dicontohkan setiap hari yang dia lihat hari ke hari gitu. Jadi teladan yang kita kasih kepada anak-anak kita itu Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang kita kerjakan gitu. Orang tuh lebih cepat, jangankan anak-anak, kita aja juga sama kok. Ya kan? Apa yang kita lihat itu lebih gampang kita pahami daripada apa yang kita dengar gitu. Kalau kita kerjakan langsung tuh lebih gampang untuk dipahami daripada kalau kita cuma dengar teori diajarkan seperti itu kan. Nah, anak-anak tuh juga sama seperti itu. Kalau dia melihat apa yang kita ucapkan itu kita kerjakan, dia akan lebih paham untuk itu gitu. Bagaimana kita juga bisa mengajari anak-anak kita seperti yang kemarin dikatakan bahwa seorang wanita yang ideal itu adalah seorang wanita yang murah hati gitu ya, yang suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, kalau kita aja pelitnya minta ampun,
ya kan? Itu kan semua harus dicontohkan gitu. Kalau kita mencontohkan bahwa ketika kita melihat ada orang yang susah, ada orang yang butuh pertolongan, kita mengulurkan pertolongan atau kita mengajak anak kita sama-sama untuk membantu orang lain, itu kan menjadi sebuah teladan juga buat mereka. Tapi kalau yang dia lihat kita perhitungan banget dalam segala hal, terus kita mau anak kita jadi orang yang dermawan, jadi orang yang murah hati kepada orang lain, kan nggak mungkin juga. Jadi semuanya harus dilakukan gitu ya. Ibu-ibu yang ideal itu adalah ibu yang punya integritas gitu, sesuai apa yang dikatakan itu yang dikerjakan gitu kan. Tadi kita lihat ibunya Timotius kan katanya begitu, tulus ikhlas imannya gitu. Apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan, bukan kemunafikan gitu ya. Bukan supaya terlihat baik, terlihat pintar, terlihat cerdas ketika ngomong sama orang lain, tapi kenyataannya yang dikerjakan itu nol besar gitu. Tapi apa yang dikatakan itulah yang harus dikerjakan, dan itu yang akan diingat oleh anak-anak kita nanti dalam kehidupannya selanjutnya gitu ya. Nah kemudian yang lain yang harus diteladankan adalah kalau kita lihat juga di Amsal pasal 31 itu ya, yang kemarin diajarkan oleh Ibu Rika adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya kan? Seperti apa hidup kita? Gitu. Apakah kita juga kan seringnya kita begitu kan? Kita aja juga nggak pernah berdoa, tapi maunya anaknya pintar berdoa. Nggak pernah baca firman Tuhan, tapi maunya anaknya ngerti firman Tuhan gitu. Dan semua itu harus dicontohkan gitu kan? Mulailah dengan diri kita sendiri gitu. Ketika kita mengerjakan itu dan kita mengajarkan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah diterima oleh anak-anak kita ya. Nah, tentunya tanggung jawab menjadi seorang ibu ya, keharusan tadi saya katakan memberikan teladan yang seperti itu kepada anaknya itu bukan sebuah hal yang mudah ya. Kemarin di modul yang terakhir dalam parenting di hari Rabu, kita belajar tentang menjadi orang tua di sepanjang masa, ya. Dan digambarkan di situ bahwa mendidik anak itu tuh seperti orang yang sedang mendaki gunung, ya kan? Makin tinggi makin banyak tantangannya gitu. Jadi nggak mulus aja gitu ya. Walaupun mungkin kita merasa kita sudah mendidik anak itu dengan benar gitu ya, sudah diajarin dengan benar. Nggak selalu keadaan itu berjalan mulus saja seperti yang kita mau. Ya kan, tantangan di tengah-tengah perjalanan itu banyak gitu. Dari diri kita sendiri mungkin kita merasa lelah ya kan. Kadang-kadang kita capek dengan semua aktivitas yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita bosan mungkin mengerjakan itu lagi setiap hari gitu kan. Kita juga bisa capek, kita bisa lelah, kita bisa stres menghadapi semuanya gitu. Belum lagi tantangan yang lain ya. Bagaimana ketika anak itu misalnya tidak melakukan seperti apa yang kita mau. Udah diajari dengan benar tapi anaknya berontak gitu. Tetap aja mengerjakan apa yang orang tuanya gak harapkan. Bisa aja di tengah-tengah kita berusaha membesarkan anak kita dengan baik, kemudian kita mengalami kesulitan ekonomi misalnya. Setiap hari harus pusing mikirin bagaimana mau bayar uang sekolahnya, bagaimana mau memenuhi semua kebutuhannya yang lain gitu. Itu kan semua tantangan ya di tengah-tengah keluarga yang mau nggak mau memang harus kita hadapi gitu kan. Jadi menjadi orang tua, menjadi ibu di tengah-tengah keluarga bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Dia penuh dengan tantangan gitu. Tapi apakah kesulitan yang kita hadapi itu kemudian harus membuat kita menyerah? Kan nggak bisa gitu ya. Tadi kalau kita lihat ibunya Lemuel itu sampai anaknya besar pun dia masih tetap diberikan nasihat-nasihat ya kan. Nggak ada selesainya tugas jadi orang tua itu gitu. Semakin besar tantangan, semakin besar semangat kita harus membesarkan anak kita kan. Bukan kalau ada tantangan terus kita jadi rapuh dan lemah, justru enggak gitu. Begitu ada tantangan justru tekad kita harus semakin dibesarkan gitu. Komitmen kita itu harus semakin dipegang teguh supaya kita nggak menyerah dengan semua tantangan yang kita alami ketika kita membesarkan anak-anak kita, ya kan? Kadang-kadang dalam keluarga itu bisa terjadi miskomunikasi dalam soal mendidik anak kan. Bapak maunya begini, ibu maunya begini. Itu pun sebuah tantangan. Yang kalau kita nggak hati-hati menyelesaikannya dengan cara yang baik, ya bisa bikin kita stres, bisa bikin kita tambah lelah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya
seorang ibu itu tetap juga tangki emosi itu harus diisi gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar ya di dalam modul parenting itu yang berkata bahwa tangki emosi anak itu harus diisi supaya nanti dia siap menghadapi tantangan yang harus dia hadapi dalam kehidupannya, kata ibu. Tapi tangki emosi ibu itu pun harus diisi juga ya. Kalau kita nggak isi tangki emosi kita, kita juga bisa down, kita juga bisa lemah, kita bisa frustasi menghadapi semua tantangan ya, semua badai yang digambarkan dalam kemarin modul itu ya. Badai itu semakin tinggi kita mendaki dalam kita besarkan anak, tantangannya makin besar gitu. Kalau ke puncak gunung itu badainya kadang besar ya, anginnya kencang tuh, udaranya semakin menusuk tulang. Itu tantangan gitu. Kalau mau menyerah ya turun ke bawah gitu kan. Tapi kalau kita pegang komitmen kita, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus berusaha untuk maju. Lalu bagaimana kita mengisi tangki emosi kita, Bapak Ibu ya? Ini mungkin kedengarannya klise, ya kan? Kita pikir, udah biasa dengar itu. Tapi memang itulah yang harus kita kerjakan gitu, bahwa kita tetap mencari pimpinan Tuhan. Ya kan? Amsal pasal 3, ya ayat 5 tuh berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Bapak, kita akan capek, kita akan lelah gitu ya. Tapi kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mencari pimpinannya Tuhan. Bagaimana kita ini harus bersikap dalam kita membesarkan anak-anak kita gitu ya. Tetap harus bersandar kepada Tuhan, tetap harus mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan yang menuntun kita untuk kita tuh bisa menemukan jalan yang benar, bagaimana kita harus bertindak ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita itu kan Tuhan bicara kepada kita seringkali lewat firman-Nya kan. Saya sering mengalami seperti itu soalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau sedang ada masalah yang rasanya udah kok begini banget sih, lalu tiba-tiba terngiang aja firman Tuhan yang kita biasa dengar, Tuhan bilang seperti ini gitu. Dan kemudian hati kita tenang lagi, hati kita adem lagi, kita punya lagi pengharapan gitu ya. Nah itu perlunya kita terus mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian terus berdoa ya. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu kan harus terus dijaga supaya tangki emosi kita itu tetap penuh ya, tetap full. Kita harus tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam menonton lah ya di video-video di media sosial itu ya, ada banyak sekali kesaksian tentang besarnya kuasa doa seorang ibu, ya kan? Bagaimana doa seorang ibu yang dengan tekun terus dinaikkan kepada Tuhan itu bisa mengubahkan suami, bisa mengubahkan anak, bisa mengubahkan kondisi keluarga gitu kan. Jadi sebagai ibu kita pun gak boleh lelah dalam kita berdoa ya, dalam kita menjalin relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita gak menjadi lemah, supaya kita gak menjadi putus asa gitu. Jadi yang ketiga yang gak kalah penting Bapak Ibu adalah kita mencari nasihat. Jadi nasihat itu bukan cuma dibutuhkan oleh anak-anak, kita yang udah tua ini pun kadang-kadang butuh nasihat kok. Dari siapa? Ya mungkin dari bapak rohani kita, kakak rohani kita gitu ya, saudara seiman yang kita percaya ya kan. Nah itulah perlunya kita bersekutu. Kadang kita berkumpul misalnya di persekutuan rumah tangga, ketika kita diminta untuk bersaksi satu dengan yang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dalam hidupnya, bagaimana dia mengatasi persoalan di tengah-tengah keluarganya mungkin gitu ya, atau kita bisa share satu dengan yang lain gitu kan. Orang bilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik, tapi kan kita nggak harus mengalami itu sendiri gitu kan. Kita bisa belajar kok dari pengalaman orang lain juga yang pernah mengalami masalah yang sama seperti kita gitu kan. Dan itu bisa menjadi sebuah nasihat bagi kita juga, bisa menjadi sebuah pedoman bagi kita juga untuk kita mengatasi masalah yang sedang ada di tengah-tengah keluarga kita misalnya. Tapi ya harus hati-hati gitu ya. Sharing masalah keluarga ini harus pilih-pilih orang Bapak Ibu ya, nggak boleh sembarangan. Ya share lah dengan orang yang memang kamu percaya, peduli kepada apa yang akan kamu sharekan gitu, kepada apa yang akan kamu bagikan. Paling nggak dia akan mendoakan kamu, atau paling nggak dia akan memberikan jalan keluar yang baik gitu ya. Jangan share masalah keluarga itu kepada semua orang, karena nanti akan nyampe kemana-mana ya kan. Bukannya kita lega, malah nambah stres, ya kan?
Ketika apa yang seharusnya hanya menjadi konsumsi di tengah-tengah keluarga bisa nyebar kemana-mana, itu kan bikin kita tambah stres gitu. Jadi hati-hati kalau sharing, ya hati-hati kalau curhat. Apalagi kalau curhat di medsos, lah lebih parah lagi, seluruh dunia tahu, ya kan? Jangan ya, jadi hati-hati gitu. Hati-hati kalau mencari nasihat atau sharing, berbagi, ya. Pilihlah orang yang memang kita percaya gitu, orang-orang yang sungguh-sungguh akan mendukung kita untuk kita tuh menjadi lebih baik, ya. Karena banyak orang itu ke depan kan kelihatannya manis, bagus gitu ya. Tapi nanti di belakang, ya kita harus cari sungguh-sungguh ya kepada siapa kita ini mau mempercayakan persoalan kita, masalah kita ya. Kepada orang yang memang benar-benar kita tahu bahwa dia akan peduli, bahwa dia akan mendoakan kita, bahwa dia akan mendukung kita gitu. Ya bukan orang yang akan menambahi masalah kita ke depannya ya. Nah hati-hati ya. Nah apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan anak-anak kita di masa kecil ini, Bapak Ibu ya, sampai selama mereka masih ada bersama kita lah ya, nggak cuman ketika mereka kecil, tapi selama mereka masih ada bersama-sama dengan kita, itu akan menjadi sesuatu yang mengikuti mereka sepanjang hidupnya gitu. Suatu saat nanti ketika mereka mengalami persoalan di dalam kehidupannya, dia bisa ingat lagi pada apa yang ibunya ajarkan, apa yang ayahnya ajarkan, apa yang dikerjakan sama-sama di rumah ketika mereka masih bersama-sama, gitu kan? Dan itu bisa menolong anak itu untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Nah tadi kalau kita lihat Lemuel tadi itu ya, untuk apa dia tuliskan nasihat ibunya? Ya pikiran saya, ya pasti karena dia menganggap itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna untuk dia gitu kan. Dia nggak mau lupakan gitu, nanti suatu saat, ya mungkin kalau ibunya udah nggak ada, dia bisa buka lagi, dia bisa baca lagi gitu kan. Dan itu bisa menguatkan dia lagi gitu. Nah, itu juga yang terjadi sama Timotius. Ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita lihat di dalam tadi 2 Timotius itu ya, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 tuh Paulus berkata begini kepada Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi dikatakan tadi itu di ayat 14 itu bagian yang terakhir ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah tadi kita katakan siapa yang mengajarkan dia tentang firman Tuhan? Ibunya dan neneknya gitu ya. Dan kalau dia ingat ibunya, ingat neneknya, pasti kan yang dia ingat itu adalah bagaimana dengan kasih sayang mereka itu membesarkan dia ya kan, bagaimana dengan kasih sayang mereka itu mendidik dia untuk mengenal firman Tuhan. Dan itu mengingatkan saya Bapak Ibu kepada lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut ya. Itu lagu wajib yang selalu kita dengar kalau ada ibu-ibu yang meninggal, itu pasti anak-anaknya nyanyi lagu itu ya. Nah di bait kedua itu dikatakan seperti ini kan, seringlah ini ku kenang di waktu yang berat, ketika hidup menekan dan nyarisku sesat ya kan. Kembali terbayang gitu ibunya waktu bertelut berdoa gitu kan. Jadi ketika dia mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya gitu, dia ingat lagi bayangan ibunya yang dulu berdoa untuk dia ya. Hari itu ibunya udah nggak ada kan, kalau di bait ketiga kita dengar kan dia bilang sekarang dia sudah pergi gitu, ibunya udah nggak ada. Tapi ketika dia mengalami persoalan di dalam kehidupannya gitu, ketika dia harus memilih antara mau menyimpang dari kebenaran atau enggak gitu ya, dia ingat lagi ketika ibunya berdoa untuk dia, dan itu meneguhkan lagi imannya gitu, membuat dia ingat lagi, oh enggak, ibuku dulu mengajarkan aku seperti ini, jadi aku harus terus berjalan gitu. Nah itu pesan saya buat anak-anak muda ya, jangan tunggu sampai mamamu, bapakmu mati, baru kamu nyanyi lagu itu, ingat sering lah ini, ngapain lagi, ibumu udah gak lihat gitu kan. Sekarang ketika masih hidup nih, mamamu masih ada, bapakmu masih ada gitu kan, cobalah kasih perhatian kepada apa yang diajarkan gitu.
Orang tua tuh nggak pernah ngajarin anaknya melakukan sesuatu yang nggak benar ya. Kalau orang tua mungkin kadang kelihatannya keras pun tujuannya adalah untuk supaya anak itu bisa berjalan dengan baik. Ya kalau udah nggak ada, ya mungkin itu masih tetap berguna untuk kamu. Tapi kan orang tua udah nggak lihat gitu ya. Saya pikir Bapak Ibu orang tua dimanapun tuh sebetulnya nggak mengharapkan apapun dari anaknya gitu ya. Kita nggak pernah kok saya berharap anak saya puji-puji saya kayak apa, enggak. Kalau dia melakukan aja apa yang saya katakan gitu ya, apa yang saya ajarkan, bagi saya tuh itu sudah sebuah sanjungan gitu ya. Kita udah ngerasa disanjung, kita udah ngerasa dipuji. Kalau anak itu hidup sesuai dengan apa yang kita ajarkan gitu. Tapi ketika enggak, hancurnya luar biasa gitu ya. Karena harapannya orang tua tuh nggak ada yang lain selain melihat anak-anaknya tuh bisa tetap hidup dengan benar ya. Saya rasa kita semua orang tua setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 itu ya. Dia katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya rasa orang tua manapun pasti harapannya itu terhadap anak-anaknya gitu. Ya kekayaan apa, semua orang pasti pengen lah anaknya hidup enak ya. Tapi bukan itu yang utama. Saya rasa semua kita ini pasti berharap bahwa anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Nah, lalu bagaimana anak-anak itu akan bisa tetap hidup di dalam kebenaran? Bapak Ibu tadi kita katakan bahwa itu bergantung kepada bagaimana cara kita memperlakukan mereka sekarang ya. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita teladankan ya. Kita ini jadi model yang setiap hari dilihat oleh anak-anak kita gitu. Bagaimana kita hidup. Itulah yang akan mereka ingat. Dan itulah yang akan mereka bawa dalam kehidupannya nanti seterusnya gitu. Jadi hari ini mungkin kita sama-sama boleh merenungkan gitu ya. Bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai seorang ibu. Kalau aku gak ada, apa yang akan diingat oleh anak-anakku dari aku gitu. Ajaran yang seperti apa yang anak-anakku akan ingat dari aku. Bagi saya tuh itu sesuatu apa ya? Sesuatu yang bikin saya rasanya mau nangis gitu ya, Bapak Ibu. Saya tahu gitu bahwa saya bukan ibu yang sempurna. Banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya, ya kan? Dan saya rasa memang semua kita juga nggak ada yang sudah jadi ibu yang sempurna untuk anak-anak kita. Semua kita ini juga punya kelemahan, semua kita juga punya kekurangan. Kita pernah berbuat kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi kan kita nggak boleh mandek di situ gitu ya. Oke lah kita pernah berbuat kesalahan, tapi sekarang saatnya untuk kita memperbaiki kesalahan yang kita sudah perbuat. Bagaimana kita memperbaiki itu gitu. Kalau sesuatu itu sudah menyimpang, sesuatu sudah lari dari jalan, bagaimana kita mengembalikannya lagi ke jalur yang benar. Dan itu butuh perjuangan. Gak gampang. Tapi seperti tadi saya katakan, kita harus tetap pegang teguh komitmen kita. Janji yang kita sudah ucapkan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan ketika kita membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Bahwa kita akan mendidik anak-anak itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apapun tantangannya, Bapak Ibu, kita nggak boleh menyerah. Ya. Seperti tadi kita katakan, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena kalau dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak mungkin bisa. Ya. Jadi mari ibu-ibu kita sama-sama berjuang untuk anak-anak kita. Ya. Kita memang bukan ibu yang sempurna, seperti tadi saya katakan. Tapi mari kita lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa.